Dede Hendi, warga desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat ini mengaku proses peledakan amunisi kedaluarsa di kampungnya sudah dilakukan cukup lama, bahkan dari sebelum dia lahir. Laki-laki 36 tahun ini mengaku berada di lokasi saat kejadian yang menewaskan 13 orang pada Senin 12 Mei. Ia bersama warga lainnya tengah memunguti serpihan sisa-sisa ledakan. Pekerjaan ini sudah dilakukannya selama sekitar 20 tahun. Serpihan-serpihan itu kemudian dikumpulkan untuk kemudian dijual. Kadang-kadang 10 kalau rezekinya banyak mah gitu. Kalau nggak ada rezekinya cuman ya 3 kilo 4 kilo lah. Itu langsung dijual di sana atau dibawa pulang lalu dijual di sini? Dibawa pulang dulu. Dibawa pulang dulu, taruh dulu di rumah, udah ada banernya baru dijual gitu. Apa sih yang akan mau gitu ngambilan kayak gitu gitu? Ah, ya namanya di kampung Pak, kalau ada apa penghasilan dadakan ini kan setahun sekali ini mah gitu. Jadi saya langsung kontak aja, pengen ikut gitu, pengen ikut sama warga-warga yang lain gitu. Ya intinya mah apa ya, pengen dapat penghasilan satu harinya gimana gitu. Tambahan uang tambahan gitu. Tidak hanya oleh laki-laki, aktivitas memunguti sisa-sisa ledakan amunisi ini juga dilakukan ibu-ibu seperti Eli Lasmawati. Ibu 33 tahun ini kerap berada di lokasi pada saat peledakan. Pasalnya, ia bekerja sebagai tukang masak di dapur TNI bersama ibu-ibu lainnya. Bersama warga lainnya, proses memunguti serpihan-serpihan itu dilakukan sekitar 1 jam setelah peledakan atau saat keadaan dinyatakan sudah aman oleh TNI. Serpihan-serpihan yang dikumpulkan itu kemudian dijual ke pengepul di lokasi. Pakai ember ini. Pakai ember teh? Nggak Kan pakai panas. Pakai karung jatuh lagi. Emang serpihannya tuh apa aja sih? Paling besi sama alma aja. Itu kemarin terakhir dapat berapa banyak? Sedikit gak tahu di mana itu nggak dibawa, sempat dijual. Dari kapan gitu TLI mungut kayak gini gitu? Cuma waktu masak aja. Dan apa kalau dijual pernah dapat berapa? Paling banyak 15.000, 10.000, udah. Itu buat apa biasanya teh? Buat jajan anak aja. Kepala Desa Sagara, Alit Saripudin tak menampik jika banyak warga yang mengais logam dari sisa-sisa ledakan amunisi adalah warganya. Kondisi ini sudah berlangsung cukup lama. Itu biasanya kalau udah selesai itu kalau diizinkan juga, kalau enggak ya mungkin sih ya enggak juga sih. Tapi kenyataannya banyak juga yang mengais itu Pak. Itu gimana tuh biasanya? Ya itu, jadi kalau kemarin itu justru saya ingin mengklarifikasi yang kemarin itu ya, yang kemarin justru itu bukan yang itu di hari yang lain sih sebenarnya kan gitu, bukan hari kemarin itu kejadian itu sih sebenarnya. Karena saya juga klarifikasi hal itu bukan pemulung, tapi ya kadang-kadang menonton lah yang bekerja, kebanyakan yang tadi bekerja, cuman yang kadang-kadang ada juga yang menonton gitu ya gitu. Motif dibalik aksi nekat ini ternyata berkaitan dengan faktor ekonomi. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen TNI Kristo Meisianturi membenarkan bahwa praktik tersebut bukan hal baru di wilayah tersebut. Jadi informasi yang kami dapat, kebiasaan yang ada adalah apabila setelah peledakan itu masyarakat mendekat. Kenapa mereka mendekat? Dalam rangka untuk mengambil sisa-sisa serpihan, logam, baik itu tembaga, besi dari munisi-munisi yang sudah diledakkan tadi untuk diambil, karena itu punya nilai jual gitu Mas ya. Nah itu yang memang sering terjadi. Nah mungkin tadi buru-buru sudah mendekat, ternyata masih ada munisi yang kadaluarsa tadi yang belum meledak ya, sehingga mengakibatkan ada jatuhnya korban ini. Tapi itu semua nanti kita akan dalami setelah tim investigasi betul-betul mendalami tentang peristiwa ini. Demikian Mas. Kendati 9 orang warga sipil yang meninggal dunia bukan tengah memulung sisa-sisa ledakan, melainkan bekerja membantu TNI, namun warga perlu diingatkan akan pentingnya keselamatan, prosedur ketat, serta edukasi tentang bahaya yang bisa mengancam nyawa.
Dalam kondisi ekonomi sulit, warga kerap mengambil risiko besar demi mendapatkan penghasilan tambahan. Namun, insiden tragis yang terjadi kemarin memperlihatkan betapa fatalnya praktik yang selama ini dianggap biasa. Mengais rezeki dari serpihan logam memang menggiurkan, tetapi nyawa menjadi taruhannya dan tidak ada harga yang sepadan. Zai ul Haq, Rizky Rahadian, Kabupaten Garut, Jawa Barat.